Hani boleh ikut kan? Hani juga kan pengen lihat suasana perkampungan yang alami. Boleh, boleh. Kamu boleh ikut kok. Mah, masih ada satu lagi kan? Ada. Hani tenang aja ya sayang, ada buat kamu satu ya. Jika sembuh bawa kurma. Gak nyambung deh, Mah. Buah kurma, buah manggis. Yang penting kamu manis. Mbak. Tenang ya, udah tenang. Bagaimana gue bisa tenang? Buktinya baba gue minta bantuan sama Allah bakal menghukum gue. Gue udah salah ngejual warisan. Gue salah. Istighfar Bang Juki, istighfar. Ikuti saya Bang Juki. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bantuin bang. Awas kepalanya, awas kepalanya. Awas Pul. Awas kakinya jadi kangkangin. Pah, lu ngapain joget-joget kayak gitu, Pah? Bang Giring, Ipa lagi belajar joget sambil belajar nyanyi. Kalau latihan ini mah gak usah pakai joget-joget kayak gitu, Pah. Lu latihan suara lu aja biar merdu. Nah, kalau suara udah bagus, baru latihan joget. Bang Giring, udah norak, kok tahu lagi. Yeay. Udah, sekarang lu mendingan mandi itu sekolah. Cepet sana. Ih Bang Giring, orang dibilangin ya, Ipa udah berhenti sekolah. Kok masih maksa aja sih? Berhenti. Lu yakin jadi penyanyi? Yakin banget. Orang Ipa udah beli baju-baju artis baru. Banyak banget lagi. Kagak ada hubungannya sama baju, Pah. Ah, bodo amat. Emang Ipa pikirin. Yeay. Gak sekolah rugi lu di belakang hari. Kamu ini bicara apa, John? Sudah puluhan tahun aku mengerjakan real estate ini. Baru kali ini aku mendengar kalimat apa yang kamu ngomong. Sungguh Pak, Omong kosong apa ini? yang saya katakan ini fakta. Saya harap Bapak mengerti dan Bapak bisa melihat keadaan di sini. Nah, sekarang gimana dengan para pekerja? Saya hentikan Pak. Saya takut akan terjadi masalah yang lebih serius di sini. Saya nggak tahu entah itu gempa bumi atau yang lainnya, saya tidak tahu Pak. Baik, sekarang kamu undang para ahli geologi, bawa ke sana, ya? Baik Pak. Oke. Jangan hanya karena aku sepupu kamu, lalu kamu seenaknya melakukan ini semua. Sungguh Mas, saya tidak tahu menahu semua ini. Lalu kenapa transaksi yang begitu besar kamu abaikan? Sehingga terjadi penggelapan dalam jumlah yang tidak sedikit. Itu pun Mas, di luar kesadaran saya. Karena kebodohan kamu, Gara. Sekarang saya kasih waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Mas. Mas, kata Mul, Baba lu nyesel ya jual tanahnya? Iya kali. Udah Mas, kalau dia nyesel, mendingan duitnya buat kita aja. Kita cak rata. 5 miliar kita cak rata. Lah emang? Gak tau dah gue. Padahal semalam dia baik banget sama gue. Dia mau beliin gue mobil. Dia setuju gue pacaran sama Stella. Sekarang dia kena musibah lagi. Ini ujian dari Allah, Mes. Tabah aja ya. Rasa-rasanya gue salah selama ini kagak nurut sama dia. Padahal gue tahu kalau dia tuh sayang banget sama anak-anaknya. Udah, jangan terlalu dipikirin, Mes. Nanti lu jadi sakit lagi. Bilangin nyak gue, Gih, pakai motor, ya. Buset, ngapa berdua lu pada bego sih? Kan di rumah James di sono ada telepon. Nah, ditelepon aja. Kan di sini banyak wartel. Waduh, tumben otak lu lempeng. Makanya lu berdua sering beli TTS biar otak lu encer. You know? Iya. Halo, Nya. Halo, Nya. Ini Jaminnya. Suara si Jami. Kok udah sampai sini? Nya ada di situ kan? Kok lewat mana, Min? Kok udah nyampe sini? Pakai masuk-masuk ke kamar Nya lagi. Mau ngapain lu? Mau bilangin Nya kalau Baba sakit. Hah? Gimana Nya mau percaya? Lu aja kagak kelihatan, Min. Lu jangan main maknya, Min.
mana, Min? Ayo di rumah lamanya. Jangan bohong lu. Masa lu di rumah sono suaranya kedengeran di rumah ini? Ibu lu. Ambil teman. Ipah, ayo ikutnya. Kata Jamin, Bapak lagi sakit. Bang Jamin, kapan Bang Jamin kemari? Bang Jamin kan di rumah kita yang lamanya. Lagian, kagak lihat Bang Jamin kemari. Aduh, susahnya ngejelasinnya. Pokoknya Jamin udah bilang. Ayo cepetan. Kagak ikut ah. Orang ayah lagi latihan nyanyinya. Latihan di sana juga kan bisa. Ayo. Iya juga ya. Sekalian, Ipa mau pamer sama Baba gaya Ipa yang baru. Iya. Lu pamerin kalau lu udah pinter nyanyi. Iya, Ipa ganti baju dulunya. Ganti baju melulu. Iya, nama. Gimana Pak? Apa yang terdapat dalam sumur itu Pak? Dari hasil penelitian, untuk sementara kami simpulkan adanya kandungan minyak bumi. Berbahaya atau tidak Pak? Ya khususnya buat pemilik rumah dan umumnya buat penduduk sekitar sini Pak. Untuk sementara ini kami belum bisa memastikannya Pak. Tapi kami akan melakukan penelitian lebih lanjut. Alangkah baiknya kalau rumah ini segera dikosongkan. Baik kalau gitu. Saya nanti akan minta Bang Juki untuk tinggal di rumah yang baru itu Pak. Oke, saya setuju. Tuh Bang, tambah bagus kan suara si Ipe. Bentar lagi juga dia masuk TV tuh. Biruan yang paling keren. Assalamualaikum Bang Juki. Waalaikumsalam. Bang Juki kayak kurang sehat Bang. Gue bukan kurang sehat. Gue takut bapak gue marah. Terus hukum gue. Buktinya udah ada no lihat. Bang Juki harus banyak istirahat Bang. Jangan terlalu keras kerjanya. Ingat usia. Lagi pula sayangi badan dong. Ya. Katanya Bang Juki habis kerja keras ya. Udah sering banget ayah bilangin gitu. Tapi babanya masih ngotot aja mau dagang. Sebenarnya lu pada ngapain sih kemarin? Begini Bang Juki. Menurut penelitian para petugas, menemukan indikasi bahwa ternyata di sekitar sumur Bang Juki itu ada sumber minyak buminya Bang. Nah terus lu mau ngapain? Saya cuma ingin menjelaskan supaya Bang Juki agar... Pergi dari rumah sini. Kagak bakalan. Gua kagak bakalan ngulangin kesalahan kedua kalinya lagi. Takut bapak gue marah lagi sama gua. Sabar dulu Bang Juki. Sabar. Dia emang betah banget hidup susah di rumah ini. Mau pindah ke rumah baru. Pikiran gua udah jelas. Gua mau tungguin nih tanah leluhur gue. Biarpun gua sampai mati, gua tetap di sini. Mendingan lu pergi deh. Bang Juki, sebenarnya saya mau menyampaikan kabar gembira. Alah, dari dulu juga lu ngomong begitu melulu. Kenapa sih Cora? Lu ngakalin tanah gua melulu? Hah? Iya, Mbak. Makanya kita pulangnya ke rumah yang baru, ya. Ya kan, Nya? Mama. Iya. Emang gua mau ke sana. Tumben Baba semangat gitu. Rumah baru. Duit gua kan ada di sono. Saya sudah ngira Mbak Ira pasti datang kemari. Jadi kamu udah tahu kan apa kesalahan kamu? Kesalahan apa, Mbak? Saya nggak ngerti. Kamu jangan belaga bodoh, Gara. Mas Sabda itu udah marah-marah bahkan akan memecat kamu. Kok kamu masih bisa santai seperti itu sih? Jadi saya harus gimana, Mbak? Karena saya sadar saya nggak melakukan kesalahan apapun. Gara, kamu jadi general manager itu karena referensi saya. Kamu harus bisa bertanggung jawab atas segala korupsi yang terjadi. Mbak, jadi Mbak menuduh saya begitu? Aku tidak menuduh, tapi demi nama baik kamu harus bisa membongkar kasus ini. Iya. Tenang aja, kenapa sih? Ngomongnya nggak usah pakai melotot-melotot gitu. Baik, saya tunggu hasilnya. Kalian tidak akan pernah bisa menemukan pelakunya.
main masuk kamar aja. Gue masuk kamar, biar gue melihat. Iya, ayo tahu bang. Abang udah lama gak lihat ya. Abang nginep di sini pak? Pikiran lu kok jadi kesono? Kesono mana bang? Tanyakan pacoran. Abang mau kemana? Gue mau pulang ah. Kok bentaran amat bang? Lamaan di malamnya. Kalau ternyata di dalam sumur lo ada emasnya gimana, Mes? Ya itulah kehidupan. Orang kalau udah seneng, udah kaya, pasti diberikan kemudahan dalam segala hal. Ngapain harus di dalam sumurnya, Mul? Di luar juga emas-emas banyak. No, lu lihat. Ada Mas Parjo, Mas Priyono, Mas Bejo. Lihat tuh Mas Bejo. Lagi melongo aja. Lagi nganga aja, Mul. Bukan Mas itu mah mas-mas panggilan orang Jawa. Ah, tadi lu ngomong nggak begitu? Kalau sumur saya keluar api, itu ajab apa nikmat, Kiai? Insya Allah, Allah senantiasa akan memberikan yang terbaik buat umatnya. Tapi bisa azab dan juga bisa nikmat. Bisa menjadi azab, misalkan mencelakakan kita. Membakar, misalnya menghanguskan harta benda kita. Menjadi nikmat apabila bermanfaat bagi kita dan orang lain. Maksudnya apa, Pak Kiai? Misalnya, api itu ternyata kabar atau tanda-tanda ada sesuatu yang sangat berguna di dalam sumur Bang Juki. Dan dibutuhkan oleh orang banyak. Itu kan namanya nikmat. Iya kan? Iya. Mudah-mudahan jadi nikmat. Udahlah, Pak. Papa tenang aja deh. Mama juga udah bilang kok sama Gara supaya dia segera mencari orang siapa yang menyeludupkan uang di perusahaan kita. Sekarang saya lagi nggak mikirin masalah itu, Ma. Justru sekarang yang ada dalam benak saya itu masalah orang kampung itu loh. Maksud Papa siapa? Bang Juki? Iya, Ma. Rasanya keberuntungan sangat dekat dengan dia. Coba Mama bayangkan, kalau sampai di dalam sumur itu terdapat sumber minyak, berapa puluh miliar uang yang akan diterima dia dari negara. Emang udah bisa dipastikan, Pak, kalau itu mengandung minyak bumi? Saya betul-betul yakin, Ma. Karena menurut hasil penelitian para ahli, di sekitar tanah rumah Pak Juki itu mengandung minyak. Terus rencana Papa selanjutnya apa? Mah, siapa namanya? Anak yang culun itu? Yang suka datang kemari, yang suka cari Stella itu loh. Nggak jelas tuh, Pak. Kalau Bimarni sih manggil dia James. Tapi kalau Stella sendiri manggil dia Jamin. Nggak tahu mana yang benar. Nah, itu dia. Rasanya nggak salah kalau Stella dekat dengan dia. Lebih dekat lagi, pokoknya ya sedekat-dekatnya lah. Nah ya, Papa pengen besanan sama Bang Juki ya? Ih, si Papa. Ya, sah-sah saja lah kalau seorang bapak pengen melihat anaknya bahagia, ya kan? Kapan mau ke kampung itu lagi? Hani boleh ikut kan? Hani juga kan pengen lihat suasana perkampungan yang alami. Boleh. Kamu boleh ikut kok. Mah, masih ada satu lagi kan? Ada. Hani tenang aja ya sayang, ada buat kamu satu ya. Jika sembuh bawa kurma. Gak nyambung deh, Mah. Buah kurma, buah manggis. Yang penting kamu manis. Baba kalau masih hidup, saya bisa nanya sama Baba nih. Kejadian sumur, nikmat apa aja tuh, Bak? Baba kan udah jadi haji. Paling kagak juga tahu dikit-dikit. Ya, kalau mau nanya sih, silahkan. Kalau gue